Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Devia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang smartphone biosensor. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sains Masa Depan yang diampu oleh Dr. Inyo Mantika MSI. Baik, kita mulai. Pembahasan kali ini didapat dari kajian artikel yang berjudul Smartphone Based Biosensor oleh penulisnya yang tertera seperti pada layar. Jadi pada kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan, yaitu yang pertama tentang biosensor itu apa, yang kedua contoh-contoh dari biosensor, dan yang ketiga itu adalah tentang smartphone based biosensor. Oke, untuk yang pertama, pertanyaan pertama itu adalah apa yang Anda ketahui tentang biosensor? Biosensor adalah perangkat bioanalitik yang melibatkan pemanfaatan elemen pengenalan biologis seperti antibodi, enzim, dan asam nukleat, dan juga disebut sebagai bioreseptor, baik yang terintegrasi di dalam atau dalam kontak langsung dengan transduser fisik atau fisikokimia, yang mengukur perubahan waktu nyata pada interaksi antara substrat dan bioreseptor, sehingga nanti akan mengubah menjadi suatu sinyal listrik. Nah, berdasarkan metode transduksi sinyal, biosensor ini terdapat 6 klasifikasi. Yang pertama itu adalah elektrokimia, yang kedua thermal, yang ketiga optik, yang keempat massa, dan yang kelima magnetik, serta terakhir yaitu mikromekanik. Jadi biosensor itu adalah suatu perangkat untuk mendeteksi adanya antibodi, enzim, asam nukleat, sehingga nanti sangat bermanfaat pada keberlangsungan hidup, terutama pada bidang kesehatan maupun pada lingkungan. Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, dari beberapa dekade terakhir, banyak ultrasensitif dan biosensor sangat selektif berdasarkan metode transduksi yang tadi telah disebutkan, yang berbeda dibuat dan telah menunjukkan kinerja terobosan dalam kesehatan dan sektor lingkungan. Beri contoh jenis masing-masing kelompok biosensor yang dimaksud. Nah, kali ini akan dibahas lebih detail mengenai metode-metode transduksi, yang 6 metode tadi, dan juga contoh-contohnya. Baik, kita mulai jawab. Baik, yang pertama yaitu metode transduksi elektrokimia. Nah, di sini kita akan membahas tentang biosensor elektrokimia berbasis smartphone untuk mendeteksi klenbuterol atau CLB. Apa sih CLB ini? Kenapa kita perlu mendeteksinya? Jadi, pada mulanya CLB ini berfungsi untuk memacu pertumbuhan, baik dalam tumbuh-tumbuhan ataupun pada hewan, sehingga bisa mempercepat adanya produksi hewan juga. Namun, setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ada dampak negatif dari penggunaan CLB ini, yaitu bisa merusak ginjal, hati, dan juga daging hewan tersebut, sehingga juga akan menyebabkan adanya rasa pusing, sakit kepala, tremor otot, dan juga jantung lebih berdebar. Nah, oleh karena itu, adanya dampak negatif ini diperlukan adanya alat untuk mendeteksi, sehingga untuk mencegah semakin terjadinya gangguan kesehatan. Oke, deteksi klenbuterol atau CLB, biosensor elektrokimia berbasis smartphone. Untuk mendeteksi CLB dalam tubuh, sering menggunakan imunosensor karbon nanotube multiwell. Nah, kenapa kita menggunakan biosensor ini? Karena ketika kita menggunakan biosensor untuk mendeteksi CLB ini, dia lebih sederhana dan juga mudah digunakan, serta fitur-fitur yang terdapat pada perangkat tersebut memiliki throughput yang tinggi, serta kemampuan transfer elektron juga sangat cepat dari karbon nanotube-nya atau CNT. Nah, deteksi CLB ini berdasarkan reaksi antara CLB bebas dengan HRP CLB atau horseradius peroksidase couple CLB. Selain itu, ada juga cara lain untuk mendeteksi CLB, yaitu dengan cara strategi medan listrik. Nah, ini menggunakan sensor yaitu sirkuit tertanam di smartphone.
Ini untuk pemrosesan sinyal dan juga elektroda karbon yang nantinya akan dimunculkan pada layar smartphone. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode terinduksi thermal, yaitu diagnostik tempat perawatan biosensor optik smartphone. Nah, ini menggunakan POC biosensor optik smartphone. Nah, kemajuan teknologis di zaman sekarang, khususnya pada bidang kesehatan, memunculkan adanya ide-ide baru untuk membuat suatu perangkat berupa smartphone yang mampu mendiagnosa penyakit secara cepat, mudah, murah, dan efektif. Gitu. Nah, ini contohnya yang pertama pada platform untuk deteksi virus JIKV. Ini dengan cara deteksi fluoresensi. Ini juga menggunakan smartphone. Nah, yang kedua yaitu smartphone sebagai perangkat fluoresensi untuk mendeteksi urutan asam nukleat. Dan yang ketiga, sensor smartphone berbasis luminescence dan flow cytometry untuk menghitung sel dan diskriminasi ukuran dari sel tersebut. Dan yang keempat, menggunakan bioluminescence untuk mengembangkan sensor berbasis smartphone untuk analisis kontaminasi bakteri dengan cara kamera pada smartphone ini merekam sinyal lalu bisa ditampilkan pada smartphone itu sendiri. Jadi jika kita memiliki adanya POC biosensor optik smartphone ini, kita dapat mendeteksi yang pertama ada virus JIKV berdasarkan penemuan-penemuan sebelumnya dan juga bisa mendeteksi urutan asam nukleat dan juga bisa mendeteksi penyakit-penyakit, menghitung jumlah sel dan diskriminasi ukuran, serta juga untuk menganalisis kontaminasi bakteri. Ini adalah metode yang kedua. Metode selanjutnya yaitu metode terinduksi optik. Nah, ini platform biosensing optik berbasis cahaya dengan sensor penerangan yang tertanam di smartphone. Jadi pada kasus atau pada biosensor yang ketiga ini, kita menggunakan smartphone, perangkat smartphone, untuk mendeteksi atau untuk membuat suatu sensor berbasis cahaya. Seperti itu, ada berbagai jenis biosensing optik berbasis cahaya pada smartphone, di antaranya yang pertama. Contohnya untuk mendeteksi alergen makanan. Jadi di sini kita bisa mengetahui penyebab-penyebab terjadinya alergi pada tubuh seseorang. Nah, di sini perangkat lunak yang di dalamnya berisi panduan penggunaan untuk mendeteksi alergen makanan. Jadi pada smartphone disediakan sebuah perangkat lunak yang bisa diinstal pada smartphone. Ini itu sudah terisi panduan-panduan atau langkah-langkah penggunaannya. Nanti kamera pada smartphone-nya akan melakukan analisis dan juga menampilkan hasil dari deteksi alergen makanan tersebut. Yang kedua itu, biosensing ini bisa untuk mendeteksi golongan darah, yaitu dengan cara menggunakan uji berbasis kertas. Ini mengandung 3 saluran, yaitu yang pertama untuk deteksi antigen A, yang kedua untuk deteksi antigen B, saluran yang ketiga untuk deteksi faktor RH atau rhesusnya. Nanti hasil golongan darah yang diperoleh ini akan ditransfer ke smartphone gitu. Nah, yang ketiga yaitu untuk mendeteksi pH dan nitrit. Jadi di sini dibutuhkan adanya sebuah mikrofluida atau cairan mikrofluida disimpan di atas kertas. Kertas ini yang akan nantinya menimbulkan ada reaksi kolorimetri. Kemudian flash dari smartphone digunakan untuk mengontrol cahaya di sekitarnya. Nanti hasilnya akan dianalisis dan ditampilkan pada layar smartphone. Yang keempat yaitu untuk mendeteksi glukosa dalam darah. Nah, ini dengan mengembangkan platform yang sudah sebelumnya ada yaitu platform ELISA. Kemudian menggunakan kamera pada smartphone untuk membaca sinyal yang dihasilkan. Dalam hal ini, sinyal-sinyal yang dihasilkan itu berupa cahaya yang ditransmisikan. Kemudian yang kelima juga bisa untuk mendeteksi penyakit osteoartritis. Dan yang terakhir yaitu untuk mendeteksi adanya bakteri E. coli pada daging busuk. Ini dengan cara mengukur cahaya yang tersebar dari LED dengan bantuan kamera dari smartphone. Tapi pada deteksi bakteri E. coli ini kelemahannya yaitu kita memerlukan suatu sampel dengan konsentrasi bakteri yang cukup banyak atau tinggi sehingga kita dapat memperoleh hasilnya pada hasil analisis di kamera smartphone tersebut.
Kemudian metode yang jadi pada metode optik ini, biosensing dengan sensor berbasis cahaya ini sangat efektif, sederhana, dan ekonomis untuk digunakan. Seperti itu. Dan yang keempat, teknik atau metode massa. Ini biosensing ion logam oleh smartphone novel 3D printable. Jadi di sini menggunakan smartphone 3D printable. Nah, di sini kita mengenal ada sebuah HMI atau polutan. Jadi seiring kita udah tahu bahwa udara kita ini tentu begitu banyak polutan-polutan yang tentunya akan mengganggu pernapasan ataupun kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Nah, di sini pada artikel ini menunjukkan bahwa adanya suatu perangkat yang bisa mendeteksi HMI. HMI ini berupa polutan. Itu polutannya yang cukup padat atau berat gitu. Nah, HMI ini ada kemungkinan bisa tercampur pada air minum dan makanan gitu. Nah, ketika tercampur dengan air minum dan makanan tentu akan menjadikan atau menimbulkan suatu penyakit bagi tubuh kita. Sehingga untuk mencegah adanya penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri-bakteri yang muncul dari polutan-polutan ini, dikembangkanlah suatu alat untuk mendeteksi HMI, yaitu yang pertama, spektrometri emisi plasma atomik. Dan yang kedua, spektrofotometri serapan atom. Yang ketiga, spektrometri massa plasma yang digabungkan secara induktif. Dan yang keempat, spektrometri serapan atom api. Alat-alat ini sudah ada, namun seiring berjalannya waktu diperlukan lagi alat terbaru yang lebih efisien, lebih sederhana, lebih ekonomis, dan lebih cepat dalam pendeteksian HMI. Nah, alat terbaru ini yaitu smartphone pendeteksi HMI dengan sensor DMSA GNPS gitu. Jadi di sini menggunakan sensor berbasis emas gitu ya, graf emas gitu. Nah, jadi di sini kita menggunakan perangkat smartphone untuk mendeteksinya sehingga lebih canggih lagi. Keunggulannya yaitu deteksi dari smartphone pendeteksi HMI ini lebih cepat, lebih efektif, dan juga lebih ekonomis serta lebih sederhana. Kita bisa membawa smartphone kemana-mana untuk mendeteksi polutan atau HMI ini. Nah, prinsip kerjanya yaitu adanya interaksi antara Hg atau merkuri di lingkungan sekitar dengan nama partikel emas GNPS gitu. Nah, ini ketika menunjukkan adanya agregasi dan perubahan warna yang diamati menggunakan kertas berbasis selulosa, maka nanti akan dianalisis. Nah, dengan indikator-indikator penentunya perubahan warna yang seperti apa yang dikatakan seseorang itu sakit dan juga dikatakan tidak sakit. Nah, kemudian nanti hasil analisisnya ini ditampilkan pada layar smartphone. Seperti itu. Nah, yang kelima yaitu dengan metode induksi magnetik. Platform biosensor GMR cepat dengan antarmuka smartphone. Di sini ada istilah baru yaitu GMR, yaitu Giant Magnetoresistant. Nah, perangkat magnetik ini seperti teknologi biosensing berbasis magnetoresistif raksasa sebagai platform penginderaan kuantitatif mutakhir untuk deteksi biomolekul. Nah, kenapa kita menggunakan Giant Magnetoresistant ini? Jadi dia memiliki keunggulan yaitu yang pertama sensitivitas dan spesifikitasnya tinggi. Kemudian mampu untuk menganalisis multiplex yang baik. Kemudian bisa mendeteksi DNA magnetik dengan biaya yang lebih ekonomis seperti total rendah. Dan juga bisa mendeteksi ion logam, asam nukleat, dan biomarker protein, virus, serta sel. Nah, dugaan sementara itu GMR ini bisa juga digunakan dalam diagnosis biomolekuler dan perawatan kesehatan. Kemudian bisa juga tes diagnosis untuk deteksi suatu penyakitnya itu dapat dilakukan di luar laboratorium. Jadi bisa dilakukan di sekolah atau misalnya di tempat kerja karena dia lebih sederhana, lebih bisa dibawa kemana-mana dengan menggunakan smartphone. Prinsipnya yaitu mengukur variasi magnetoresisten atau MR yang disebabkan oleh sel-sel magnetik. Sel-sel dapat dikenali dan dipisahkan ke dalam saluran-saluran yang berbeda di bawah pengaruh medan magnet luar.
Yang terakhir yaitu metode mikromekanik. Di sini ada sistem penginderaan berbasis smartphone menggunakan ZNO dan elektroda modifikasi grafena untuk deteksi VOC. Nah, di sini kita akan mendeteksi adanya VOC menggunakan smartphone. Jadi hampir mirip seperti mendeteksi HMI, seperti itu ya. Nah, VOC ini itu apa? VOC juga merupakan polutan. Nah, polutan ini bisa menyebabkan kelainan kesehatan, seperti gagal ginjal, diabetes, penyakit hati, sistem saraf pusat. Nah, ketika banyak penyakit yang bisa ditimbulkan oleh VOC ini, tentu kita perlu mencegahnya. Sehingga kita memerlukan suatu alat untuk mendeteksi VOC agar kesehatan masyarakat terjamin. Nah, deteksi VOC ini diperlukan untuk diagnosis penyakit pada tahap awal yang biasanya dilakukan di klinik-klinik. Nah, pertama kalinya dikembangkan sensor VOC ini berbasis dengan nanomaterial oksida logam. Jadi struktur nanonya menggunakan seng oksida ZNO. Itu pertama kali karena memiliki sifat fisikokimia yang baik, sensitivitas tinggi, luas permukaan yang besar. Namun, ternyata kelemahan dari menggunakan seng oksida ini yaitu mudah meledak pada suhu yang tinggi. Nah, karena mudah meledak pada suhu yang tinggi ini dikembangkan pula sensor terbaru digunakan dengan berbasis karbon, terutama menggunakan grafen. Kenapa menggunakan grafen? Karena grafen ini memiliki karakteristik konduktivitasnya tinggi dan juga bisa bermanfaat lebih cepat, lebih efektif. Namun, kinerjanya belum memuaskan seperti itu, sehingga diperlukan perkembangan atau sensor terbaru yang lebih baik lagi. Nah, kemudian dikembangkan sensor berbasis grafen dan ZNO atau seng oksida. Jadi yang pertama menggunakan seng oksida, yang kedua menggunakan grafen. Nah, yang ketiga ini merupakan gabungan dari grafen dengan seng oksida. Kemudian dihubungkan dengan smartphone gitu. Nah, prinsipnya bagaimana? Prinsipnya itu memodifikasi elektroda dengan membran seng oksida ZNO. Kemudian grafen, nitroselulosa, dan smartphone. Di situ akan ada modifikasi. Nah, ketika terjadi modifikasi ini akan menyebabkan adanya transfer elektron. Transfer elektron ini menunjukkan adanya interaksi antara zat teroksigenisasi dan tereduksi. Nah, sehingga ketika ada interaksi ini meningkatkan konduktivitas dan sensitivitas dari sensor yang kita buat gitu. Nah, ketika sensornya sudah ada, maka cara penggunaannya untuk mendeteksi penyakit-penyakit itu atau mendeteksi VOC ini yaitu dengan cara menghembuskan nafas kita. Nah, sehingga nanti sensor akan menunjukkan kesehatan seseorang pada layar smartphone dari hasil nafas yang kita hembuskan pada sensor tersebut. Itu adalah jawaban pada nomor kedua. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai smartphone based biosensor. Di sini dengan mencermati artikel yang berjudul Smartphone based biosensor, jelaskan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambarnya. Oke. Sebelum kita menganalisis gambar ini, jadi baru-baru ini perangkat berbasis smartphone dan aplikasinya atau kita singkat sebagai SBDA telah mendapatkan perhatian yang sangat signifikan. Jadi dia mulai populer di kalangan masyarakat karena keunggulannya yang sangat baik bagi kehidupan kita. Di antaranya, dia bisa menawarkan sarana perawatan kesehatan dengan lebih sederhana, hemat biaya juga, dan juga lebih efektif. Gitu. Nah, SBD juga sangat penting dalam pemantauan epidemi dan wabah kontaminasi makanan. Gitu, jadi bisa digunakan untuk mendeteksi epidemi dan juga wabah yang terjadi seperti itu. Nah, selain itu, ada aplikasi dari SBD yang berkembang secara pesat dalam biosensing, yaitu yang pertama lateral flow assay atau kita singkat LFA, yang kedua flow cytometry, dan yang ketiga electrochemical sensing, yang keempat biosensing berbasis surface plasmon resonance atau SPR, dan juga yang terakhir immunoassay. Nah, adanya banyak jenis-jenis dari SBD ini sangat membantu kehidupan kita untuk mendeteksi berbagai hal gitu, dan juga
terutama pada bidang kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit-penyakit ataupun penyebab-penyebab dari penyakit tersebut dengan keunggulan lebih efektif, lebih ekonomis, dan juga lebih cepat dalam pendeteksiannya. Misalnya contoh kita bisa mengetahui gula darah dalam tubuh, kemudian berapa tekanan jantung dan juga tekanan darah gitu, detak jantung kita berapa. Nah, itu kita bisa menggunakan dengan biosensing sehingga lebih cepat dalam pendeteksian dan juga lebih sederhana seperti itu. Nah, pada gambar-gambar ini adalah contoh-contoh dari biosensing atau SBDA gitu ya. Jadi perangkat-perangkat berbasis smartphone dan juga aplikasi-aplikasinya. Nah, yang pertama itu yaitu pembaca kalorimetri smartphone untuk alergen makanan. Jadi ini adalah perangkat untuk mendeteksi penyebab-penyebab kita mengalami alergi gitu. Jadi dia dengan cara membaca kalorimetri dan juga disambungkan dengan smartphone sehingga hasilnya bisa dimunculkan pada layar smartphone. Kemudian yang kedua ini adalah adaptor SPR kecil menggunakan sensor cahaya. Seperti itu. Nah, ini sama seperti pada metode yang menggunakan cahaya seperti itu ya. Nah, ini adalah alatnya. Nanti hasil dari pendeteksiannya dimunculkan pada smartphone juga seperti itu. Nanti dilihat dari sensor panjang gelombangnya akan seperti apa dari setiap cahaya yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga yaitu deteksi pH pada sistem mikrofluida. Nah, ini yang tadi dengan menggunakan cairan mikrofluida. Kertas menggunakan smartphone. Nah, ini juga mendeteksi pH menggunakan sistem cairan mikrofluida yang disimpan pada kertas tersebut, kertas selulosa. Nanti hasilnya dideteksi oleh smartphone dan juga dihasilkan pada layar smartphone dimunculkan. Kemudian ini yang keempat adalah perangkat saliva yang dapat dipakai untuk kontrol asam urat. Jadi alat ini untuk mengontrol asam urat dengan cara dari bisa dalam air ludah kita seperti itu. Nah, nanti disambungkan lagi dengan smartphone kita untuk dimunculkan pada layar. Nah, yang kelima yaitu gambar sel darah yang diperoleh dengan Microsoft ponsel. Jadi ini adalah gambar sel-sel darah yang didapatkan seperti itu ya, dengan hasil dari ponsel kita, gitu, potret dari ponsel kita. Kemudian yang F ini adalah gambar aksesoris smart card dan strip test untuk deteksi kolesterol. Smart card dan strip test ini bisa digunakan untuk deteksi kolesterol dalam tubuh gitu. Nanti tinggal hasilnya bisa disambungkan juga dengan smartphone kita. Kemudian yang ketujuh yaitu pencitraan untuk pengujian homogen multiplex menggunakan titik kuantum untuk aktivitas proteolitik. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah sensor pada perban. Jadi nanti di sini ada sebuah perban. Nah, perban ini bisa memiliki sensor untuk mendeteksi sesuatu gitu ya. Nah, itulah adalah jawaban dari pertanyaan mengenai smartphone biosensor. Oke, baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari jawaban mengenai smartphone biosensor. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih atas perhatian para penonton. Sampai bertemu lagi pada penjelasan materi selanjutnya. Baik, saya tutup. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.